Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Keluarga besar Ibunda tercinta almarhumah Rajimah Ibnu Musid, ayahanda tercinta Jafar Ibnu Sapi, saya Sarifendi alias Anda Rangin-Rangin, anak kelima dari 11 bersaudara. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum emak tercinta berpulang ke rahmatullah, ada datang menjumpai saya di desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, dan menginap di sana. Kami bermujakarah. Beliau dalam mujakarah tersebut menyampaikan apabila emak sudah tiada, maka harta pusaka, harta warisannya yang ada di perkebunan, di padang arah kebun kelapa, untuk dibagi seadil-adilnya dengan jumlah yang sama antara laki-laki maupun perempuan. Ataupun yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia tapi ada ahli warisnya masih hidup. Berkelang 3 hari, emak tercinta meninggalkan kami untuk selama-lamanya secara jahiriyah, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2004 setelah emak berpulang ke rahmatullah. Maka lahan perkebunan ataupun lahan padang dikelola, diurus, diusahai oleh abang kami Burhanuddin Ibnu Jafar atau Ayang Boan, selama 1 tahun, yang hasil dari kebun tersebut untuk dia sendiri, untuk kepentingannya, untuk kebutuhannya, untuk keperluannya. Nah, pada tanggal 11 Januari 2006 saya menghimpun
abang kandung saya, Sulaiman Ibnu Ja'far alias Yong Leman, Burhanuddin Ibnu Ja'far alias Ayang Boan, dan saya sendiri Sri Pendi alias Anda Perangin. Saya menyampaikan bahwa 3 hari sebelum emak meninggal, beliau ada amanah. Yang isi amanahnya tanah yang ada di ladang, di padang, arah ke Mutapa, supaya diberi seadil-adilnya, bagi rata, bagi sama antara laki-laki dan perempuan. Dan amanah emak untuk idah atau peridah hamil, karena dia adik yang paling kecil, maka berikanlah dia tapak rumah di Hinai Kiri dan rumah tersebut. Alhamdulillah, kami 3 bersaudara, 1 ayah 1 emak, sepakat dan membuat kesepakatan surat pernyataan tertulis bahwa tanah peninggalan emak lebih kurang 11 rantai kami bagi rata, yaitu Yong Leman, Nyah Ubang, Ayang Boan, Teh Sias, saya Anda Perangin, almarhumah Iti yang diterima oleh Ferry, Eneng, Amal, Emai, Teh Sias, dan Idah mendapatkan bagian setapak rumah dan rumah yang ada di negeri. Persisnya di samping kantor PLN di negeri. Nah, setelah kesepakatan ini, setelah adanya pernyataan ini, tanah Siti Asmah alias Teh Sias, tanah Siti Ramah alias Nyah Ubang, tanah Sari Pendi alias Anda Perangin, tanah Sabariah alias Eneng, tanah Kamaliah alias Amal, tanah Maisarah alias Mai, itu diusahai, dikerjakan, dikelola oleh Burhanuddin alias Ayang Boan tanpa sewa, tanpa bagi hasil, dan tanah atas nama Sulaiman alias Yong Leman, tanah Nurhayati yang diambil oleh Ferry, ini dikerjakan oleh Yong Leman. Nah, pada tahun 2009 tanah tersebut
berpindah tangan, diganti rugikan dengan berbagai faktor dan berbagai kebutuhan, seperti tanah milik Saripendi alias Anak Perangin diganti rugikan kepada Maisarah secara tunai, karena waktu itu Saripendi mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi memerlukan dana untuk biaya operasional, kampanye dan sebagainya. Nah, sejak itu tujuan menjadi anggota DPRD Kabupaten Langkat belum diizinkan Allah. Bukan hanya tanah peninggalan emak tercinta almarhumah Rajimah binti Musib yang hilang, namun rumah dan tanah yang ada di Desa Batu Menenggang juga hilang. Nah, pada waktu itu saya terpaksa menumpang di rumah mertua, namun alhamdulillah tahun 2012 rumah yang terjual di Jalan Pendidikan Dusun 2 Desa Batu Menenggang semi permanen bisa saya gantikan dengan permanen di Jalan Impres Dusun 1 Desa Batu Menenggang. Tanah tersebut merupakan ganti rugi dari murid saya Suryanto, dan rumah tersebut dibangun permanen. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, jalan satu-satunya menuju ke lahan perkebunan ladang yang ada di Nekiri, yaitu melintasi lahan Ngahden. Habis Ngahden melewati lahan Burhanuddin alias Ayang Boan. Begitulah seterusnya. Tanpa disadari apakah ini faktor sengaja ataupun kelalaian, di lahan Ayang Boan itu dipugar sebagai batas berupa kelapa salak yang banyak duri, sehingga siapapun yang mau masuk ke ladang tersebut terkendala. Hal ini
menggugah hati saya untuk mengumpulkan saudara laki-laki yang ada lahannya di perkebunan tersebut, yaitu Yong Leman dan Ayang Boan. Nah, kebetulan di lahan Ayang Boan ini ada sisa tanah yang diperhitungkan sekitar 2 meter. Maka saya berembuk melalui Yong Leman, Ayang Boan, dan melalui Emai via telepon. Kalau ada lahannya yang kena, tolong diikhlaskan, karena membuat gang sepanjang tanah Ayang Boan sampai tanah Ngah Alam, yaitu barat dan timur, kemudian luasnya antara utara dengan selatan 2 meter. Nah, alhamdulillah semua sepakat sehingga gang ini diberi nama Gang Razimah Jafar. Tak lama kemudian di tanah wakaf tersebut ada pohon kelapa sebanyak 4 batang. 1 batang bisa 3 gris, yang 1 batang lagi 2 gris, yang 2 batang lagi 3 gris. Nah, satu-satunya ahli waris almarhumah Razimah binti Musib, almarhum Jafar binti Sapi yang tidak mempunyai rumah kediaman waktu itu, yaitu saya sendiri. Maka saya meminta kepada Yong Leman supaya pohon kelapa yang 4 yang berada di atas tanah wakaf tersebut dibagi rata untuk 3 laki-laki, yaitu saya, Anda, Prangrangin, Yong Leman, dan Ayang Boan. Subhanallah, Maha Suci Allah. 2 minggu setelah penyampaian tersebut, ataupun sekitar 3 minggu, saya dikejutkan bahwa pohon kelapa tersebut sudah tinggal tunggulnya. Ternyata Ayang Boan menebang ke-4 pohon kelapa tersebut, menjualnya dan digunakannya tanpa pengetahuan kami, tanpa pengetahuan Yong Leman dan saya sendiri. Waktu itu air mata tiada henti-hentinya mengalir. Merasa sedih. Padahal pohon kelapa tersebut
rencana mau dibuat broti ataupun bahan bangunan. Kejadian ini tidak pernah kami ceritakan kepada siapapun, kepada saudara kami, kepada kakak dan adik kami. Kami tutupi penyakit keluarga, agar adik-adik kami, kakak kami tidak membenci Ayang Boan. Berselang 3 bulan berikutnya, setelah pohon kelapa tersebut diambil oleh Ayang Boan, Nyahdin menutup jalan sehingga kiri kanan muka belakang kebun orang, Yong Leman, Emai, Peri, Ayang Boan untuk mengurus kebunnya terpaksa tidak bisa karena kiri kanan muka belakang, utara selatan, timur barat tanah orang. Nah, ketika hal ini disampaikan Yong Leman kepada Anda langsung menyumpai Ayang Boan supaya menyumpai Ngah Alam. Tapi Ayang Boan tidak berani, sebab Ngah Alam selain Tuan Takur di Hinegiri juga punya jabatan di kantor Kementerian Agama. Demi mengangkat marwah harga diri saudara kandung, padahal Anda tidak punya kepentingan, Anda tidak punya lahan, Anda tidak punya kebun di areal tersebut. Tapi karena saudara kandung diinjak-injak orang, Anda terpaksa menjumpai Ngah Alam, tepatnya di kantor urusan agama Kecamatan Secanggang, yaitu di Hinegiri, yang waktu itu kuanya kepala kantor urusan agama waktu itu Aman Sahban Siregar, sarjana hukum. Anda menyampaikan kepada Ngah Alam bahwa perbatasan tanah emak, perbatasan tanah Waosal dengan Ngah Samin ketika kecil-kecil dulu bisa berdayung sepeda. Kenapa sekarang jalannya habis? Nah, terjadi dialog yang sampai memanas, namun Anda tetap bertahan. Apabila tidak ada jalan tersebut, Anda tempuh proses hukum. Nah, alhamdulillah 4 kali pertemuan dengan Ngah Alam yang sekarang almarhum Salamuddin, akhirnya beliau mengikhlaskan, mulai dari pasar atau parit hingga benteng lebar 2 meter untuk jalan umum. Maka dengan ikhlasnya beliau, Yong Leman, Anda, mungkin juga Ayang Boan,
Udin, Iil, Anto, Tono, Andi ataupun Iwan ikut bergotong royong membentuk jalan tersebut. Akhirnya harga diri, marwah keluarga besar almarhumah Rajimah Ibnu Musib, almarhum Ja'far Ibnu Sapi kembali terangkat. Selanjutnya Anda mendapat kabar bahwa adik Anda Sutrisno Ibnu Ja'far alias Ucok hidup di mobil rumah di mobil dan juga mendapat kabar bahwa ayah selama 2 tahun setelah emak meninggal dunia dalam keadaan sakit, ini diurus. Maksudnya ayah tadi diurus oleh Yong Leman dan belakangan ayah tinggal di Jalan Potong Hewan di Mabar di rumah Emai dan tak mau kembali lagi ke Hinekiri. Maka berembuklah kami yang ada di kampung ini, Yong Leman, Ngah Ubang, Ayang Boan, dan Andak Prangerangi berembuk di rumah Yong Leman tentang siapa dan bagaimana cara mengurus ayah. Dalam mufakat keluarga tersebut, Yong Leman dan Kak Yong menyatakan bahwa ayah tidak mau lagi pulang ke Hinekiri. Nah, siapapun yang mengasuh ayah, menjaga ayah, merawat ayah secara lapang dada dan ikhlas, ayo kita berikan sebidang tanah seluas lebih kurang 400 meter yang ada di ujung perbatasan dengan Dalil semua sepakat. Yong Leman, Ngah Ubang, Ayang Boan, dan Andak Prangerangi sepakat. Satu orang pun tidak ada yang menolak. Nah, ketika untuk menjaga, merawat, dan mengasuh ayah, Yong Leman menyatakan bahwa ayah tak mau lagi pulang ke Hinekiri. Dia tinggal di Medan bersama Emai. Maka yang berhak mendapatkan sebidang tanah tersebut Emai. Ketika hal ini ditanyakan kepada Ngah Ubang,
Ngahubang tidak sanggup merawat, menjaga, mengasuh ayah karena mertuanya lagi dalam perawatan pengasuhan Ngah Samsul di rumah Ngah Samsul. Ditawarkan kepada Ayang Boan. Ayang Boan selalu menolak. Baik merawat, mengasuh, mengurus ayah, untuk mengasuh Sakti, Nada, Dinda saja dari dulu dia menolak. Akhirnya dalam kesepakatan ini kepada Emailah kami percayakan untuk mengasuh, untuk merawat, untuk membelai ayah. Akhirnya pada tanggal 18 Desember 2013 Yong Leman, Ayang Boan, Anda Prengerangin memutuskan bahwa sebelum tahun 2013 kami sudah mengukur, membagi-bagikan semasa saya hidup, semasa saya sehat, sebidang tanah yang ada di Hinai Kiri, yaitu lebih kurang 400 meter untuk Maisarah, 10, 20 kali 10 untuk Yong Leman, 10 kali 10 untuk Ngahubang, Tesias, Eneng, Amal, Umay. 10,15 kali 10 untuk Ayang Boan, 10,20 kali 10 untuk Anda, 10,20 kali 10 untuk Uco, kemudian Ayang Boan karena ganti rugi dari Tesias, lebarnya 5 meter dari utara ke selatan, atau dari hilir ke hulu. Nah, pada tanggal 18 Desember 2013 kami membuat kesepakatan 3 orang laki-laki bahwa Ayang Boan sudah membangun rumah di yang luasnya, yang lebarnya di luar areal tanah Tesias yang diganti rugikan. Apabila berpatokan 5 meter, maka rumah tersebut harus dibongkar. Maka menjaga hal-hal
fitnah di masyarakat, terutama menjaga ruh kedua orang tua, maka lebar 5 meter kami tambahi 1 meter menjadi 6 meter. Dengan panjang dari titik dari parit sampai pintu dapur rumah tinggi. Nah, dari pintu dapur rumah tinggi yang waktu itu 5 kali 4 meter, yang sekarang 6 kali 4 meter, ini diberikan kepada yang borohan untuk dibayar kepada ayah. Karena sampai meninggal ayah tidak dibayar, sampai ayah sudah mengalami sakit belum juga dibayar-bayar, maka Yong Leman dan Anda Pengerangin mengikhlaskan tanah tersebut untuk Ayang Boan. Nah, untuk Ida persis dinding rumah Ayang Boan sampai tanah wakaf Yong Leman yang namanya Gang Japar Rajima, lebarnya 4,10 sampai panjang daerah dinding dapur rumah tinggi. Kemudian ada tambahan meter L 8,30 kali 10 meter. Ini pemberian secara cuma-cuma seorang abang kepada adiknya, yaitu Sulaiman ibnu Jafar, Sarependi ibnu Jafar, Yong Leman dan Anda Pengerangin memberikan cuma-cuma kepada adik kami yang paling kecil, Farida Hanim, yang sekarang letaknya perbatasan tanah Ayang Boan dengan Uco. Nah, soal papan broti rumah Ida, rumah peninggalan emak ayah yang diberikan kepada Ida, yang dibongkar karena hujan menjadi lapuk, atapnya sudah menjadi lidi, ini diruntuh. Dan jujur broti banyak yang hilang, kita nggak tahu siapa yang ngambil. Ini dibayari oleh Emai sebesar 2 juta dan sudah diserahkannya kepada anak Ida, Nada, Dinda, dan Sakti untuk keperluan waktu itu membeli pakaian Idul Fitri. Setelah ayah tinggal di Medan dan diurus oleh Mai, tanpa musyawarah, tanpa mufakat,
Ayang Boan menyewa motor AT Apar berangkat ke Jalan Potong Hewan ke Mabar, membujuk, mengecek, mengajak ayah supaya pulang tanpa musyawarah, tanpa mufakat. Nah, setelah ayah tinggal di rumah Ayang Boan, baru Ayang Boan kebingungan tentang biaya mengurusi ayah. Bagaimana dengan emak selama ini yang ketika ngurusi ayah? Tongkat ayah, kacamata ayah, kursi roda ayah, tidak pernah mengeluh. Ketika di rumah Ayang mulai mengeluh. Maka hal ini disampaikan kepada Ngah Ubang, dan Ngah Ubang menyampaikan kepada Anda supaya emai, walaupun tanah tersebut sudah disurati, bayarilah 10 juta 500.000 tiap bulan berikan kepada Ayang Boan sampai ayah meninggal dunia. Hal ini Anda sampaikan kepada Emai sesuai pesan Ngah Ubang, supaya jangan pecah persaudaraan, agar jangan ada saudara perempuan kalian yang menganggap Anda ini berpihak. Alhamdulillah, Sabtono, suami Emai, bersedia membayar 500.000 tiap bulan untuk keperluan ayah dan memberikan pempes secara cuma-cuma. Selama 5 bulan ayah diasuh oleh Ayang, dan ayah pergi untuk selama-lamanya. Kami tidak permasalahkan berapa biaya para takziah yang diperoleh Ayang, berapa dana daripada STM Kelurahan Hinai Kiri yang diterima Ayang Boan. Kami tidak pernah mempermasalahkan. Sementara Yong Leman sampai 100 hari keperluan emak almarhumah Rajimah Ibnu Musib tetap tersedia, tetap menyampaikan. Nah, pada tahun 2021, tepatnya tanggal 22 Mei 2021, Anda dikejutkan dari WhatsApp cucu Andong bahwa adik kami Farida Hanim menuding Yong Leman dan Anda mengambil tanah miliknya yang ada di samping kantor PLN Hinai Kiri, dan disambut oleh kemanaan kami nada dengan jawaban,
dasar serakah. Waktu itu Anda menyampaikan kepada Idah telepon langsung supaya postingan di WhatsApp cucu Andong tersebut dihapus. Nanti dibaca oleh banyak orang. Idah menjawab, ngapain malu? Itu kan grup keluarga. Betul, itu grup keluarga, tapi bukan satu ayah, satu emak. Yang ironisnya lagi, anak bawaan istri saya yang ada di Kalimantan mempertanyakan kepada saya melalui WhatsApp tersebut, itu siapa ya? Kok bahasanya kasar kayak gitu? Lalu anak istri bawaan saya ini diserang habis-habisan, di-cut. Yang sangat ironisnya lagi, yang sangat lucunya lagi, WhatsApp cucu Andong tersebut saya yang membentuk, Anda pengerangin yang bentuk. Malah bisa pula Irma binti Burhanuddin mengeluarkan Anda sebagai admin di WhatsApp dimaksud. Padahal WhatsApp cucu Andong itu sudah mencapai 131 orang. Seketika itu juga WhatsApp dimaksud kita bubarkan. Belakangan tanggal 24 Oktober, tepatnya hari Minggu, 24 Oktober 2021. Waktu itu adik Anda Sabariah alias Neneng sakit. Anda rencana dari minggu ke minggu akan menjenguknya, tapi selalu ada rintangan. Rencana Minggu pagi berkunjung ke kediamannya, tapi sore Sabtu dia menelpon Anda, menyatakan dia kepingin kumpul bersama di Hinai Kiri, ingin makan nasi lada, maka kumpullah kita di Hinai Kiri. Sebagai abang mendengar adiknya yang kepingin, atau bahasa Melayunya yang sakit ke pohon makan nasi lada, Anda terpaksa berangkat ke Hinai Kiri. Nah, sampai di Hinai Kiri berjumpa dengan Yong Leman. Anda ceritakan bahwa adik kita Eneng ke pohonan ingin kali makan nasi lada. Yong Leman terkejut karena tidak ada kabar. Nah, singkat cerita, pada hari itu jugalah terjadi dialog perdebatan, karena terus terang Anda tidak mengetahui apa sebab, apa yang dibahas, apa yang dipojokkan.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar. Allah menunjukkan kebesarannya. Ternyata yang dipermasalahkan selama ini adalah biang keroknya. Ayang Boan membuat surat tanah yang luasnya lebarnya 6 meter menjadi 6,50, hampir 7 meter. Ayang Boan berkilah bahwa surat tanah tersebut hendaklah yang membuatnya. Dan hal ini juga dibenarkan oleh Eneng. Karena menurut Eneng, yang biasa berurusan surat menyurat adalah Anda. Karena Andalah satu-satunya dalam keluarga yang punya sekolahan. Nah, kalau soal sekolahan, Anda akui memang dari 11 kita bersaudara, Andalah yang sampai kepada perguruan tinggi. Tapi ingat, orang pandai beda dengan orang yang licik. Anda pandai, tapi Anda tidak licik. Ayang tidak pandai, tapi licik. Hari ini Samsul Bahari alias Samsul, mantan Kepling lingkungan 1 Kelurahan Hinekiri, mengakui bahwa yang mengurus surat tanah Ayang Boan langsung ke lurah adalah Ayang Boan. Dan Samsul Bahari siap menjadi saksi kalau ini diproses secara hukum. Pantaslah banyak yang menyudutkan Anda dan Yong Leman, karena kami tak tahu duduk permasalahan. Memang dalam surat tersebut kami ikut tanda tangan. Karena apa? Karena kami saling percaya satu darah tidak akan mengkhianati. Satu darah akan tidak melukai. Ternyata Ayang Boan mengkhianati kami dan melukai kami. Kepada adik Anda, Faridah Hanim alias Idah, usut tuntas surat tanah Ayang tersebut hingga proses hukum. Insya Allah Andamu Yong Leman berada di pihakmu karena tanda tanganmu dipalsukan oleh Ayang Boan. Wajar Ayang Boan tak sanggup bersumpah atas nama Allah. Anda bersumpah 5 kali di hadapan Yong Leman, di hadapan Ngah Ubang, di hadapan Akak Momai, bahwa yang membuat surat tersebut bukan Anda. Kalau Anda yang membuat surat tersebut, Anda siap mendapatkan musibah dunia dan akhirat. Tapi Ayang Boan ketika disuruh bersumpah, dia hanya bersahadat seperti seorang mu'alaf. Wahai saudara-saudaraku, saudara Anda, kami tidak pernah membongkar aib saudara selama ini. Kami tidak pernah membongkar penyakit Ayang Boan selama ini. Kami tutupi, kami rahasiakan. Tapi kalian mendapat informasi, dapat cerita sedikit saja, kalian menuding kami. Anda memang pernah
menelepon, meng-SMS Ayang Boan dengan sebutan kadal, menyebutnya kau bukan anak Rajimah Ibnu Musib. Apa sebabnya? Karena tanah wakaf yang ada di Padang, yang di ladang atas nama Gang Rajimah Japar mau direbutnya, mau dijual belikannya. Dulu tanah Emai dikerjakan oleh Yong Leman. Emai mendapat hasil, kelapa Emai berjatuhan kalau yang tua-tua. Jantung pisang ada. Anda kenduri pun bisa ngambil kelapa Emai. Entah bagaimana Ayang Boan ngece Andi. Tanah Emai ini beralih ke tangan Ayang Boan. Nah, setelah beralih ke tangan Ayang Boan, 25 pohon kelapa Emai ditebang Ayang Boan, dijual Ayang Boan. Siapa yang nebangnya, siapa yang belinya, sampai sekarang ada nama-namanya. Di mana otak kita? Apa tak malu kita sama Sabtono? Apakah ada keturunan Japar Rajimah yang tukang merusak kebun orang, mencuri kebun orang? Pada 25 pokok kelapa itu sudah berbuah, sudah menghasilkan. Kalau sekarang pun dipermasalahkan, mendekam Ayang Boan itu di penjara. Bersyukurlah kita punya adik ipar seperti Sabtono, yang masih ingat dia pesan abangnya Yong Leman dan Anda nih. Kamilah meredamnya. Kalian tidak tahu seluk-beluknya. Hampir pecah persaudaraan kita dibuat Ayang Boan. Hanya pohon mangga saja di muka rumah ayah sanggup dia mengejar Idah pakai parang. Ingat Idah, tanahmu 4,10 yang ada di Hinai Kiri kemudian di belakang tanah Ayang dan samping tanah Uco, Yong dan Anda ada membagimu. Bisa buat setapak rumah. Nah, kalau surat Ayang menyatakan surat tanahnya 6,50. Kalau tak sanggup Idah menempuh jalur hukum, biar Anda yang melakukan jalur hukum. Karena di surat tersebut tanda tanganmu dipalsukan. Kepala lingkungan 1 sudah mengakui bahwa yang mengurus surat itu langsung ke lurah adalah Ayang Boan.
Semoga garis keturunan Ja'far ibnu Sapi, Razimah ibnu Musib tidak ada yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Tidak ada yang menangguk di air keruh. Tidak ada yang harkap tentang pusaka. Ayo sama-sama kita membacakan Fatihah supaya roh ayahanda Ja'far ibnu Sapi, roh emak tercinta Razimah ibnu Musib, roh adik kita Nur Hayati ibnu Ja'far, dan roh leluhur kita, semoga Allah lapangkan kuburan mereka, terangi kuburan mereka, lepaskan mereka dari azab kubur, dan dijumpakannya kita kelak di surga Jannatul Na'im. Khususan hajahnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.